bahwa perceraian itu dalam Islam itu jangan dipersepsikan sebagai hukuman, tapi sebagai pendidikan. Ya kan gitu. Mana buktinya? Satu, bahwa cerai itu setelah bercerai itu harus melewati masa transisi. Masa transisi ini bervariasi. Kalau dia itu sedang dicerai dalam keadaan head, maka masa transisinya akan lebih panjang daripada ketika dicerai dalam keadaan suci. Masih paham nih jelasnya? Kalau dicerainya dalam keadaan head, ini kan namanya talak bid'ai namanya, sehingga dihitungnya adalah salah satu kuruni 3 kali sucian, ya kan? Berarti waktunya akan lebih panjang. Sampai kalau dicerainya dalam keadaan waktu suci, maka salah satu kuru 3 kali mens. Bedanya bisa 1 bulan loh. Iya. Kemudian kalau sedang hamil, maka fa'iddatuhunna ayyada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Kalau sedang umur 1 bulan diceraikan, maka idahnya sampai lahir. Berapa bulan jadi? Ya. 10 bulan. 9 bulan lah. Nah, masa transisi ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir ulang, untuk merenung kembali, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merevisi keputusannya, untuk merubah keputusannya, namanya rujuk. Bagaimana caranya? Enggak usah kawin lagi, asal jagal baik kelonan apa ragat terus. Asal dia mau tidur bersama ya sudah selesai, kan gitu. Nah, 1 kali cerai sadar rujuk lagi, 2 kali cerai sadar rujuk lagi. Kalau sudah 3 kali namanya kenemenan gitu, maka hukumannya ditingkatkan. Ini sudah masuk hukuman berarti, iya kan? Bagaimana tersiksanya kamu ketika istrimu dalam pelukan lelaki lain, ya kan? Dan istri juga suruh jajal, enakan tak enakin. Aduh Kang, belenak. Tapi masalah itu ternyata suami yang baru ternyata lebih enak. Padahal sudah ada komitmen tadinya. Kawinin istri saya, jadi bukan hanya kawin, tapi setelah kawin zawaj, baru zawaj. Tapi kalau tidak nikah nggak bisa, harus nikah, harus al-wat'u, artinya harus bersanggama, bukan hanya ijab kabul. Awas perhatikan, zawaj tuka, wangkat tuka, qabil tuh sudah sah kan? Boleh nggak dicerai lagi? Boleh. Tapi belum bisa rujuk, yang belum dukhul sih. Jadi harus bersanggama dulu, dijajal dulu, ya barangkali untuk menurunkan stres gitu, supaya dendamnya hilang, gitu. Ya kan, mencicipi madu lain kan gitu. Nah itu ternyata tadinya sudah ada komitmen, tolong nikahi, tapi hanya sekali saja. Setelah itu ceraikan lagi, oke? Terus datang kami, Pak Naib tidak boleh mengatakan zawajtuka liyaumaini aw salasati ayam, nggak boleh. Saya kawinnya untuk 2 hari, nggak boleh. Jadi harus bebas dari kepastian waktu. Zawajtuka wa ankahtuka fulana binti fulana biwali abiha al muwakkali
atau muwakili bimahari kada wa kada. Tidak boleh disebutkan waktunya. Kalau waktunya namanya mut'ah namanya. Sudah, ternyata si istrinya ini nggak mau melepaskan suami yang barunya. Jangan salahkan temanmu, sudah dikasih duit, dikasih istri, berkhianat lagi. Ya, istrinya nggak mau. Ya udah, lapok lah. Ternyata lebih hebat suami yang baru itu. Ya sudah selesai, sudah selesai riwayatnya. Nggak boleh, sudah perkawinannya sah dan tidak bisa digugat. Sekalipun ada segelnya perjanjian pihak pertama MOU nih, pihak pertama saya bersedia menikahi istrinya pihak kedua untuk selama supaya bisa dapat kawin lagi. Untuk itu saya mendapat imbalan 20 juta gitu. Itu pokoknya nggak bakal menang, ini mah nggak berlaku. Gitu maksudnya. Jadi situ bukan untuk membimbing, bukan. Kalau istri suami yang baru ini bukan untuk membimbing, namanya tahallul itu untuk menghalalkan. Artinya sekali dukhul sudah selesai, ceraikan lagi sudah bisa kemarin, tinggal nunggu iddah lagi 3 bulan lagi baru bisa kawin lagi. Tetapi di sini ingin saya mengatakan bahwa sekalian, bahwa hak suami menceraikan istri sesuka-suka, mutlak suami bisa menceraikan asal keluar saja anti talikun, jatuh talak 1, sekalipun dikatakan dengan bergurau pun sah di dalam kitab kuningnya. Betul? Nah, oleh negara dicabut ini. Kenapa? Merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Pihak perempuan. Perempuan manusia enggak. Masa dicampakkan begitu saja? Enak kebasiran mah. Kita lindungi perempuan, suka tidak suka. Nah, saya banyak datang, bagaimana gimana sah enggak? Tidak sah perceraian itu. Harus di pengadilan. Kitabnya enggak ada urusan dengan kitab, ini undang-undang. Paham? Ini ada dualisme. Kitabnya kamu berpegang pada undang-undang negara apa pada kitab kuning? Ini kan personal, itu masalah privasi pribadi. Bukan undang-undang kitab kuning mah itu pun belum pernah disahkan oleh lembaga manapun pribadi. Dan Imam Syafi'i tidak pernah ngajak-ngajak orang kok. Betul nggak? Enggak kok. Nah ini kan saya nggak mengerti. Jadi perempuan dilindungi nggak boleh, maksudnya apa? Sudah kawin dipaksa boleh, masih anak-anak boleh, sudah tidak boleh usaha, keluar harus pakai bawa muhram, dagang nggak boleh, nyupir mobil nggak boleh, muka ditutup semua, mau sembahyang harus minta izin sang suami, harus mengandalkan pemberian sang suami, dan sang suami bisa menceraikan istrinya sesuka-suka dia. Saya mau nanya, perempuan makhluk Allah bukan, situ tuh manusia bukan perempuan tuh. Kita wajib melindunginya demi hak manusia. Iya, iya dong. Makanya barangkali saya cerai, gombal beli payu kan kau miskin bang, udah nggak laku, bawa ke pengadilan, diproses pengadilan. Ada hal yang ingin saya usulkan lagi gitu, usulan saya kepada negara, sebelum terjadinya perceraian, selesaikan dulu gono gininya, ruwet ini nih. Ngerti nggak? Hasil usaha bersama, cerai bagaimana? Berurusan belakangan, nggak beres-beres akhirnya. Jadi selesaikan dulu, selalu unggul, dihitung ulang harganya berapa, ya dong. Iya. Jadi di negeri ini perempuan diberi hak untuk berusaha. Dan Tegal Gubung juga sama. Bapak-bapak boleh nggak istrinya dagang? Kitab kuningnya nggak boleh loh. Ayo ngelawan. Tapi kalau pegat kenceng kitab kuning, lo tuh belikin ke.
enak liwat mas sudah makin. Di sini ada nggak lelaki yang tidak ngasih nafkah sama istrinya? Ada nggak? Dalam kitab kuning boleh nggak laki-laki makan nganggur, minta makan sama suami? Boleh, itu tidak boleh. Tapi begitu menceraikan sah, ngaco kamu. Ya iya terkodok boleh ngonton. Ya kalau nodok ndak sira karo kodek mau dilala karo centong kalau palu sekalian nodoknya. Nah, itulah jadi sekira seperti itulah kira-kira. Kita masih sadar bahwa undang-undang pernikahan itu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang dipaksakan dan mengikatkan mengandung sanksi. Kitab kuning itu bukan menjadi pegangan kita dalam pernikahan. Ya kan begitu. Bagi waris kita belum berani untuk merubah faraid. Tetapi anjuran sudah dimulai, silakan dibagi secara kekeluargaan saja karena anak perempuan juga jasanya besar membantu orang tua tuh. Ya dong ngenes anak wadon. Ya, anak perempuan yang bantu orang tua kalau lagi sibuk yang mong-mong adik kecil anak laki-laki perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang nyuci, anak laki-lakinya kemana? Tepel-tepelan. Nah, begitu mati laki-laki dapat 2 bagian, perempuan sebagian. Nah ini anak perempuan kan nangis. Apakah seperti ini Tuhanku membagi seperti ini? Rumahku dulu, rumah bapak dulu yang bangun saya. Kerja TKW di Arab, saya yang bangun. Kok kenapa dijual saya dapat separohnya? Tolong jangan berpikir pokoknya dalilnya begitu. Ya. Allah mengharamkan arak juga bertahap. Betul enggak? Betul enggak? Awalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima manafi'ul linnas. Arak judi banyak manfaatnya, betul? Dilarang enggak? Enggak. Setelah itu direvisi lagi. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat sambil mabok. Kalau mabok saja tidak sholat boleh enggak? Kalau sholat tidak mabok, mabok tidak sholat, yang tidak boleh mabok sambil. Baru 3 tahun sebelum meninggal dunia, baru innahu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Baru tinggalkan, itu kotoran setan semuanya itu. Berarti kan direvisi. Perempuan dulunya tidak dapat warisan, betul? Lalu dikasih separuh, betul? Belum sampai dibagi rata keburu nabinya meninggal dunia. Yuk kita terusin lagi. Itu sudah ada contohnya, semuanya diperbaiki menuju keadilan yang sempurna dong. Apapun undang-undang kalau sudah tidak adil itu mesti diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Dulu zaman Nabi enggak ada Mahkamah Konstitusi. Nabi sendiri yang memegang Mahkamah Konstitusi. Dia yang meluruskan, dia yang membenarkan. Nabi sudah enggak ada. Makanya kita bikin lembaganya, pokoknya begini aja lah. Hukum apa saja, drigama atau agama, hukum langit, hukum bumi, kalau sudah tidak adil lagi diterapkannya, akan kita pertahankan. Yang penting hukum itu apakah ketaatannya, apa keadilannya? Keadilannya dong. Hukum apapun kalau nggak adil harus kita tolak dong. Betul nggak? Iya. Itu persoalannya. Nah, jadi harus kita pahami bahwa perceraian itu sebetulnya dalam Islam adalah pendidikan. Kemudian, kenapa hukum perceraian ini dari sejak zaman Imam Syafi'i, Maliki, Hambali
belum pernah kasus ini diangkat ke pengadilan, tetap menjadi hukum ahwal saksiyah, menjadi hukum privacy, tidak diangkat ke pengadilan. Apa sebabnya? Ini juga bukan karena Imam Syafi'i goblok loh, bukan karena Abu Hanifah goblok, saking pinternya, lebih pinter dari kamu barangkali. Sebab ini perceraian ini sifatnya pendidikan. Jangan dulu hukumnya dikasuskan ke pengadilan, nantinya melarat suaya-waya ini, nanti tidak bisa dikendalikan lagi. Itu pikirannya, saya ingin mengatakan begitu. Kalau perceraian itu ke pengadilan, nanti kan diproses. Apa sebabnya kan begitu. Akhirnya kan yang tadinya perlu dirahasiakan mesti dibuka. Nah, kalau sang suami mengatakan, Pak Hakim, saya cerai karena saya mendapati istri saya berselingkuh dengan lelaki lain. Percaya nggak? Ini si ibu bisa dibunuh sama anak-anaknya. Percaya nggak? Dan kalau sudah terbuka, tidak mungkin akan rujuk. Betul nggak? Nah, itu persoalannya, ini cerdas. Jadi kita tolong menghargai. Ini kadang-kadang tuh Buya Sakul tuh tidak menghargai Imam Syafi'i. Beli paham jaga. Masih pinter juga saya menghargai Imam Syafi'i pada kamu mah. Ya, karena saya paham kejeniusannya. Kamu kan hanya model fanatiknya aja. Oke. Lanjut lagi.